Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang selalu kita memujinya dan memohon ampun kepadanya. Tuhan yang hendaklah kita sentiasa berlindung dengannya daripada keburukan amal perbuatan kita dan juga keburukan sifat dan perangai kita. Ketahuilah, sesungguhnya siapa saja yang Allah beri dia petunjuk, nescaya tidak ada sesiapa pun yang mampu menyesatkannya. Dan sesiapa yang Allah sesatkan karena dia memilih jalan kesesatan, maka tiada siapa yang boleh memberinya petunjuk selain dia. Ketahuilah saudara-saudaraku, sesungguhnya sebaik-baik percakapan adalah Al-Quran. Sebaik-baik bimbingan dan petunjuk adalah bimbingan yang disampaikan oleh Rasul kekasihnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baharu yang diada-adakan di dalam agama tanpa ada perintah dan dalil yang jelas yang boleh dijadikan sandarannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami hamba-hambamu yang lemah ini ilmu pengetahuan tentang kitab sucimu dan sunnah nabimu. Bukakanlah dan mudahkanlah, ya Allah, hati-hati kami untuk menerima apa sahaja taklif yang Engkau bebankan kepada kami melalui Nabi kekasihmu. Terimalah amal perbuatan kami, sekecil apapun, dan berilah balasan sesuai dengan sifat-Mu yang Maha Pemurah. Serta ampunkanlah dosa keterlanjuran, kesalahan yang hamba-Mu telah lakukan, sebesar dan sebanyak manapun, sesuai dengan sifat-Mu sebagai zat yang Maha mengampunkan dan memaafkan kesalahan hamba-Nya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan hamba-hamba-Mu yang lemah
yang sentiasa mengharapkan rahmat dan kasih sayang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, saudara-saudaraku seiman dan seagama. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dipertemukan semula bagi menyambung siri kajian kita akan firman kitab sucinya. Dan insya Allah kita akan teruskan siri kajian kita Suratul Ra'di, Surah Ar-Ra'du. Dan hari ini kita akan kaji ayat yang ke-7. Perlu saya ingatkan semula pada diri saya sendiri dan saudara-saudaraku seiman dan seagama. Ayat-ayat yang kita pelajari ini, ayat-ayat yang pertama Allah nak sampaikan tentang bagaimana kerasnya hati seseorang hamba sehingga apapun bukti kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui nabinya dengan dalil-dalil yang nyata, bukti-bukti kebenaran yang tak mungkin dapat diragui, apalagi ditolak. Tapi mereka yang telah tertutup hatinya, yang istilah Al-Quran telinga mereka ada wakrun, sumbatan, pandangan mata hati mereka ada ghisyawah, penutup, dan hati-hati mereka ada akinnah. Bila orang sudah sampai peringkat seperti itu, ditambah lagi dengan faktor-faktor yang lain sebagai sifat fanatisme terhadap kumpulan, golongan, warisan tok nenek moyang, ditambah lagi dengan ketidaksediaan mereka untuk meninggalkan gaya hidup yang selesa menurut mereka, walaupun salah. Ditambah pula dengan sifat keangkuhan mereka. Sejelas apapun kebenaran yang disampaikan dengan bukti-buktinya, mereka akan tetap menolaknya. Wa'iyadzubillah. Jadi jika mereka tetap menolak kebenaran agama, bukan kerana kurang penjelasan, kurang dalil, kurang nyata, kurang sempurna dan kurang sopan si penyampai agama, bukan. Tapi karena hati mereka tertutup. Faktor penyebab utamanya ada pada diri mereka. Pada si subjeknya, bukan pada objeknya. Objeknya terlalu terang dan nyata, tapi subjeknya, hatinya tertutup. Sehingga ada ungkapan, yakni laisal haqqu bimahjubin. Kebenaran mutlak yang datang daripada Allah yang dibawa oleh Nabi ini tidaklah terhijab, tidak tertutup, tak ada yang menutupinya, terlalu terang. Walakinal mahjub, tetapi yang tertutup adalah
hati-hati mereka daripada melihatnya. Minan nadhari ilaiha. Karena hati mereka ada penutup, itulah sehingga kebenaran yang paling nyata sekalipun tak nampak, tetap mereka tolak. Wa'iyadzubillah. Dan wa'iyadzubillah, mereka bukan sekadar menolak mentah-mentah kebenaran yang disampaikan oleh Rasul SAW. Bahkan mereka minta siksaan yang Allah ancamkan kepada mereka karena mereka menolak kebenaran. Mereka hakikatnya menolak kebenaran, tapi mereka tidak merasa menolak kebenaran. Karena kebenaran mereka apa yang mereka yakini, bukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Allah ancam mereka, jika kamu menolak kebenaran, nanti kamu akan ditimpa siksa. Banyak kali ayat itu. Mereka malah mencabarnya. Kalau betul lah, kami ini berada di pihak yang salah. Keyakinan kami batil. Dan jika kami menolak apa yang kau sampaikan, wahai Muhammad, kau kata kami akan diazab, disiksa, ditipu musibah, kami cabar engkau lah. Timpakan saja musibah, azab yang kamu ancam bagi kami. Sekarang juga, tak payah tunggu-tunggu, tak payah nanti. Sedangkan Allah masih menawarkan pengampunannya, membuka pintu pengampunan dan pintu taubat buat mereka. Sungguh pun mereka sudah berada pada tingkat kedegilan yang luar biasa. Allah masih memberikan ruang untuk memperbaiki diri, walaupun mereka itu sudah berada di kemuncak kedegilan. Mereka abaikan tawaran Allah. Mereka merasa tidak perlukan peluang yang Allah berikan untuk bertaubat. Sebab mereka malah dengan begitu angkuh dan berani, penuh dengan kesombongan, memohon agar Allah atau agar Nabi menyegerakan azab yang Nabi ancamkan. Wa'iyadzubillah. Itu ayat sebelumnya. Maka dalam ayat yang ketujuh ini, mari kita kaji seterusnya. Allah meneruskanlah sikap kedegilan mereka terhadap ayat-ayat kepada kebenaran mutlak. Baik, saya akan gunakan istilah al-haqqu, kebenaran mutlak. Kenapa? Kebenaran ini datang daripada Allah. Allah itu punya sifat al-haq. Dibawa oleh Jibril, ketua malaikat yang punya sifat al-amin, disampaikan kepada Rasulullah yang subhanallah juga hati yang sangat terang, punya hati terang, dapat al-amin, juga pernah dinabikan oleh orang kafir bahkan. Yaitu kebenaran yang oleh Nabi yang dipanggil Allah itu dipanggil al-haqqu, kebenaran mutlak. Saya suka menggunakan istilah tambahan mutlak, absolut. Karena apa? Karena kebenaran yang datang dari selain Allah, sungguh pun mungkin ia benar, tapi hanya bersifat relatif. Kebenaran sifatnya mutlak, yang kita tak ada pilihan melainkan mesti menerimanya. Bahkan jika seluruh manusia menolaknya pun, dia tetap benar tanpa kurang sikit pun nilai kebenarannya. Itu hanya kebenaran yang datang daripada Allah. Itu bersifat mutlak.
Lainlah kalau kebenaran itu datang daripada selain Allah, mungkin daripada kita, daripada orang yang kita pandai. Ya, mungkin dianggap benar pada masanya, tapi dinilai kurang benar pada masa yang lain. Satu pendapat, satu fatwa mungkin dianggap nilai benar oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut. Tapi boleh jadi fatwa tersebut dinilai kurang tepat oleh orang yang tinggal di tempat yang berbeza, suasana yang berbeza. Jadi kebenaran yang hanya sifat relatif. Nah, yang kita bicarakan ini al-haqqu, kebenaran mutlak. Dan mutlak, absolut, itu tadi. Orang menolak semuanya pun nilai kebenaran tidak akan berubah, tidak akan berkurang. Tapi orang-orang yang hatinya telah tertutup, ada mahjub dengan pelbagai punca yang telah kita sampaikan pada ayat sebelumnya. Apa kata mereka? Ayat yang ke-7. Mari kita pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum min rabbih innama anta munzir wa likulli qaumin had. Wa yaqulu, dan berkatalah. Ini fi'il mudhari' bermakna istimrariyah. Mereka sentiasa berkata, bukan sekali, banyak kali. Bahkan bukan sering, sebaliknya selalu. Berulang-ulang. Mereka kata, siapa mereka? Apa yang kata ni? Alladzina kafu, orang-orang kafir yang Allah sebutkan ciri-cirinya dalam ayat-ayat sebelumnya itulah. Apa cara mereka kepada kebenaran disampaikan oleh Rasulullah? Laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Beginilah kata mereka. Ini kalau kita gunakan bahasa percakapan antara mereka dengan Rasulullah lah. Muhammad, kalau ia pun apa yang kamu sampaikan itu betul datang dari Tuhan kamu, kebenaran yang datang dari Tuhan kamu yang aku sampaikan kami ini, napalah Tuhan kamu tidak menurunkan ke atas kamu ayat, bukti. Nanti saya jelaskan apa maksudnya mukjizat. Apa buktinya? Kamu hanya kata ini, begini. Allah tu Esa, Tuhan tu begini, punya perintah, punya larangan. Bila hidup itu begini, dunia itu begini, kedua selepas hidup itu akan berlaku begini, kematian. Kamu coba meyakinkan kami bahwa kamu ada utusan Allah dan apa yang kamu sampaikan itu benar. Kalau ia pun, apa buktinya? Tolong tunjukkan pada kami. Apa bukti kebenaran pengakuan kamu sebagai utusan Allah? Apa bukti kebenaran risalah yang kamu sampaikan? Laula unzila ali ayatum mir rabbih. Napalah tidak diturunkan bersamanya ke atasnya ini Nabi Muhammad lah. Bukti dari Tuhannya. Allah kata, innama anta mundir. Muhammad, jika mereka minta macam-macam pada kamu, sebagaimana umat dahulu minta, dan masukkan ayat ini, yakni mukjizat kauniyah sebetulnya. Mukjizat hisiyah. Nabi Musa dengan tongkat ajaibnya. Ya, Nabi Musa dengan tangan ajaibnya.
orang menderita penyakit apapun disapu, disentuh oleh tangan Aisyah, sembuh seketika dengan izin Allah. Orang mati disentuh oleh tangan oleh Aisyah dengan hidup semula dengan izin Allah. Ambil tanah, dipenyek-penyek begitu, dibentuk macam burung, ditiup, hidup menjadi burung, boleh terbang dengan izin Allah. Budak lahir tak punya mata, bukan buta, tak punya mata. Oleh Nabi Isa korek-korek tu mata celik. Mereka mau bukti yang seperti ini. Kalau ia pun kau ni Nabi, apa buktinya? Ni, Nabi sebelum kamu ada bukti. Musa dengan tongkat ajaibnya, dengan tangan ajaibnya, kepit aja keluar, mengeluarkan cahaya. Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Yang awak ni apa buktinya? Tolong tunjukkanlah. Ini maksud ayat ini, yakni bukti yang bersifat fizikal, yang boleh dilihat dengan mata, didengar oleh telinga, dipegang oleh tuh soleh dahulu mengaku jadi nabi dan berjaya menunjukkan kebenarannya, dakwanya. Ada seekor unta keluar daripada batu. Apa yang kamu untuk kamu bukti kamu apa? Allah kata, innama anta mundir Muhammad. Ya, cabaran mereka ni kau tak perlu layan lah. Haknya mereka bukan mencabar engkau, mereka mencabar aku. Jadi engkau tidak perlulah risau dengan cabaran mereka. Karena engkau ni hanya saja mundir. Aku lantik engkau sebagai pemberi peringatan. Itu saja. Apa yang aku suruh engkau sampai mereka, sampai tak lebih dari itu. Mereka minta yang bukan-bukan, mintalah tongkat ajaib, tangan ajaib, membelah bukit istilahnya. Atau apa saja nanti saya tunjukkan ayat cabaran mereka, ayat maksudnya. Kau ni hanya mundir. Walikulli qaumin had, dan memang bagi tiap-tiap kaum itu ada hadnya, nabinya, yang membimbing mereka ke jalan yang benar. Tak lebih daripada itu. Kau hanya bagi tahu ini boleh, ini tak boleh, ini lurus, ini bengkok, ini jalan ke surga, ini neraka. Ini Allah suka, ini Allah tak suka. Tak lebih pada itu. Mereka menerima atau tidak, itu urusan mereka dengan aku, kata Allah. Yang pasti engkau dah sampaikan pada mereka dan mereka faham. Sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menerima. Tak ada alasan. Tapi mereka mencari-cari alasan untuk menolak. Untuk tidak menerima. Bahawa yang kau sampaikan tak betul, bahawa engkau ini bukan utus yang betul, akhirnya mereka memberikan menyampaikan cabaran. Tolong tunjukkan bukti kenabian kamu. Bukti yang kami boleh lihat. Yakni maknanya tanda-tanda yang kenabian, keajaiban. Dalam bahasa agama dipanggil mukjizat kauniyah. Mukjizat hissiyah. Jamaah sekalian, saya ingin sampaikan dahulu apa kata beberapa ulama, ya, untuk memanfaatkan warisan ilmu mereka. Saya bacakan kutipan pendapat ulama tafsir. Pertama, yakni apa kata Imam As-Sa'di. Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di namanya. Tak salah meninggal pada tahun 1376 Hijriah yang lalu, belum lama. Dalam tafsirnya,
Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan. Sangat popular sekali tafsirnya, jamaah boleh kaji tafsirnya. Bagus sekali tafsirnya. Sangat bagus. Ya, semua tafsir-tafsir Qara'ul itu bagus semuanya. Semakin banyak kita baca, insyaAllah semakin banyak maklumat yang kita terima. Beliau kata begini, yaqtariful kuffaru alaika minal ayat allati yu'inunaha wa yaqulun. Ini orang-orang kafir ni Muhammad. Sukalah mereka ni mereka kebohongan. Mengemukakan pelbagai cabaran terhadap engkau. Minta itulah, minta inilah, minta bukti itulah, minta inilah. Yang konon bukti-bukti yang mereka minta itu, mereka harap dapat membantu mereka untuk mengubah pendirian mereka daripada kufur menjadi iman. Daripada tak percaya menjadi berpercaya. Daripada menolak engkau menjadi menerima. Konon itu dakwaan mereka. Bahasa mudahnya mereka kata begini, Muhammad, orang-orang kafir ini mengungkap berbagai permintaan pada engkau untuk membuktikan kebenaran dakwah engkau. Dan mereka mendakwa, mengaku, berjanji, jika bukti yang mereka minta di engkau percaya tunjukkan, harap-haraplah itu membantu mereka mengubah pendirian mereka daripada kufur menjadi iman. Sehingga mereka kata, laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Ayas'aluna hadzal qaul minhum. Mereka ucapkan itu udhran lahum fi adamil ijabah ila rasul. Ucapan ini bagi mereka tidak adanya mukjizat kauniyah, bukti fizikal sebagaimana yang Allah berikan pada Nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Tidak adanya bukti fizikal pada diri Nabi, ini menjadikan alasan, mereka jadikan untuk menolak. Aku menolak ni Muhammad, satu je, kerana kau ni tak ada bukti fizikal kenabian kamu. Kamu hanya kata ini boleh, ini tak boleh. Tapi kami minta apa buktinya, kamu gagal. Jadi kami menolak bukan pasal apa. Kerana kamu tak ada ayat. Kenapa Tuhan kamu tak bagi kamu ayat untuk membuktikan kenabian kamu seperti mana ayat yang Tuhan kamu berikan pada Musa, pada Saleh, pada Isa. Nih, maksudnya begitu. Udran lahum fi adamil ijabah ila rasul. Tidak adanya, menurut mereka, tidak adanya mukjizat kauniyah, mereka jadikan alasan untuk tetap menolak ajaran Nabi. Dahsyat tak dahsyat sikap cara berfikir orang seperti itu. Kalau dalam bahasa yang mudah lah, seakan-akan mereka kata, Muhammad, selagi engkau tidak penuhi apa yang kami minta, jangan harap kami akan. Wah, mana tu? Selagi engkau tidak penuhi permintaan kami, kau mesti ini, kunjungan ini, kami jangan harap engkau. Kami percaya pada engkau. Mereka lupa walhal, sedangkan realiti dia yang sebenar, annahu mundirun laisa lahu minal amri syai'. Allah kata, engkau ni Muhammad, hakikat yang sebenar diri engkau ni jadi mundir, pemberi peringatan, tak lebih pada itu. Laisa lahu minal amri syai'un, dan engkau tidak ada hak, memang tak ada kuasa. Jika mereka minta, katalah, bukit jadi emas, engkau tak ada kuasa mengubah bukit jadi emas. Walaupun mereka kata, jika engkau mampu mengubah bukit jadi emas, mereka akan percaya engkau Nabi Allah. Tapi engkau tak ada kuasa, engkau hanya munzir. Wallahu huwaladzi yunzilul ayat. Dan Allah juga yang punya hak mutlak, kuasa mutlak untuk menurunkan
ayat-ayat yang mereka minta itu pun jika Allah menghendaki. Jika Allah tidak kehendaki, ya mereka tidak akan mendapatkan apa-apa mereka minta. Bukan karena Allah tidak kuasa, karena Allah tidak menghendaki. Ini penting nih. Poin ini adalah paling penting supaya kita mampu memahami jalan berfikir, cara berfikir, alur pikiran orang-orang kafir ini. Ini penting sekali. Saya ulangi. Sengaja saya sampai ini jamaskan supaya dalam mentafsirkan ayat ini kita dapat coba dapat memahami alur berfikir, jalan pikiran orang kafir, kenapa mereka terus menolak. Dan biasanya orang menolak itu kan karena cara berfikirnya tak betul. Dan itu datang daripada nasiah, otak bagian depan. Boleh katakan orang-orang kafir yang sebenarnya memang otak bagian depan, nasiahnya, frontal lobe-nya, lobus frontalisnya, ligat sungguh. Tak pernah rehat. Waqad ayyadahu bil adillatil bayyinah allati la takhfa ala ulil albab. Allah kata. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan bukti kebenaran kerasulan nabinya dengan dalil-dalil yang nyata. Dalil yang nyata pula sebenarnya tidak tersembunyi, tidak terlindung, bahkan boleh difahami dengan mudah oleh mereka yang ulul albab. Malangnya mereka bukan ulul albab, tidak menggunakan akal sehatnya. Mereka ini tidak menggunakan akal sehatnya, tidak menggunakan jiwa sucinya, sehingga bukti-bukti yang nyata, yang jelas, yang Allah paparkan depan mereka, tak nampak. Mereka hanya mau menerima bukti yang nyata itu bila mata kasar mereka melihat. Contoh, gunung jadi emas. Contoh, tanah gersang jadi subur. Contoh, umpamanya orang mati dah ribuan tahun bangkit depan mata. Baru mereka, orang yang beriman kepada kebenaran seperti itu, dia sebenarnya tidak menggunakan akal sehatnya, tidak menggunakan jiwanya yang suci. Ia hanya menggunakan dia mata dan lain sebagainya. Jadi kalau kagum pun hanya kagum bersifat sementara. Saya ulangi lagi sekali. Jika mereka kagum terhadap bukti itu, yang dasar itu, dan mereka kata percaya, itu hanya bersifat sementara, lagi pula terpaksa. Kenapa saya kata sementara? Ya, karena berlaku sekali. Keajaiban di alam semesta, bila ia berlaku yang hanya sekali dan pertama kali, pasti semua orang kagum. Pasti. Terkejut. Tapi kalau keajaiban yang berlaku di alam semesta sudah berlaku berulang kali dalam jangka masa lama, mata manusia dah tak terkejut, telinganya dah tak heran, fikirannya dah tak heran. Ya, kalau orang katalah memahami keajaiban dia hanya menggunakan mata, telinga disampaikan melalui otak, itu hanya bisa pentara. Tapi kalau dia gunakan lubun, Quran kata, hati, rasa kagumnya tidak akan berubah. Ya. Contoh yang selalu saya sebutkan. Kalau kita hanya menggunakan kagum kerana apa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, diproses oleh akal terhadap benda yang karena baru berlaku, itu hanya bersifat sementara. Contoh, saya katakan, tempoh hari saya contoh, katakanlah ada pokok cili yang biasanya
pedas, tiba-tiba jadi manis, macam madu. Ada cili, manisnya Masya Allah. Tebu sebelahnya, pedasnya, subhanallah. Ya, karena mata melihat, telinga mendengar, dan lidah merasa, otak terkejut. Kagum, subhanallah, Allahu Akbar. Pasti Allahu Akbarnya, bergetar jiwanya. Maklum kali pertama, kekaguman kita itu hanya berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh deria, lidah, mata, telinga, disampaikan pada otak, lalu otak proses, ya terkejut pertama sekali. Jadi kata orang pandai lah yang mengkaji dalam neuroscience, impal, maklumat yang ditukar jadi impal elektrik, ada jaringan saraf terkejut, maklum pertama kali. What? Astagfirullah, subhanallah, Allahu Akbar. Tapi coba, kalaulah manisnya cili, pedasnya tebu, itu berlaku berulang kali. Mulai hari ini hingga masa hadapan, tebu, pedas, cili, manis. Waktu itu lidah dah tak terkejut. Gigit tebu pedas, dah terkejut. Otak dah tak terkejut dah. Biarlah, biasa dah, biasa. Itu bahayanya kalau kita hanya mengkagumi ayat Allah berdasarkan maklumat deria diproses oleh otak. Bersifat sekejap. Allahu Akbar kita hanya masa itu saja. Merasa betul Allah Maha Besar. Tapi coba kalau tanda-tanda ini dicerna oleh lubbun. Yang Quran kata ulul albab. Walaupun pedasnya cili dah berlaku daripada dulu hingga sekarang. Manisnya tebu. Ya tetap saja. Allah subhanallah. Dalam surah Ali Imran kan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak. Iya. Hari-hari tengok ayam bertelur. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tetap nampak keagungan Allah. Karena ia melihatnya dengan basirah, dengan lubun. Bukan hanya dengan mata, bukan hanya difikir dengan otak. Yang kesimpulannya bersifat sementara. Untuk memudahkan, saya berikan contoh yang mudah ya. Katalah jamaah ingin makan. Yang paling saudara sukai. Cari-cari paling sedap. Tiba-tiba dapatlah jumpa restoran paling lezat. Jumpa, menjilat jari kata orang. Inilah makanan paling sedap. Harga tak kisah. Berapapun saya bayar. Karena sedap. Lidah waktu kali pertama merasa. Lidah bagi maklumat. Jaringan saraf dalam lidah. Dihantar maklumatnya ke otak melalui sumsum tulang belakang. Otak pula berurusannya. Kali pertama otak dapat maklumat, kata otak, sedap. Terkejut otak. Aliran impal elektrik dalam otak begitu laju dan mengejut. Sehingga kita pun, Allahu Akbar, sedapnya. Tapi coba, jamaah makan makanan yang paling dianggap paling sedap hari ini tadi. Coba makan setiap hari, 3 kali setiap harinya. Dan Anda makan selama 1 bulan, tak henti-henti. Otak dah tak terkejut dah. Lidah pun, biasa dah, biasa. Tengok. Nah, Allah tak mau memandang ayat Allah yang hebat ini hanya dengan maklumat berikan deria di otak, tapi dengan lubun. Pergi ke satu tempat melancong, sanggup terbang jauh-jauh. Sampai ke tempat peranginan yang terkenal, dataran tinggi, memandang keindahan alam semesta. Kagum luar biasa. Bagaimana indahnya alam dipandang oleh mata. Bagaimana kicauan burung, burung dan semua marga satwa didengar oleh telinga. Bagaimana hembusan angin sepoi basah menyapa
kulit kita. Kita bahagia luar biasa, betul lah, tak rugilah saya belajar beribu-ribu sampai tu. Seronok sungguh. Iya, happy luar biasa. Kagum, senang, bahagia. Maklum kali pertama, sehingga maklumat yang sihat oleh deria kepada otak ditukar jadi impan elektrik, maju, otak terkejut. Dasar. Tapi coba anda duduk di tempat itu selama 6 bulan. Pandanglah keindahan alam sejauh mata memandang itu. Setiap hari pandang selama 6 bulan. Di situ. Dengarlah kicauan burung di selama 6 bulan. Lama-lama, baliklah. Bosan lah. Dah tak cantik lah. Macam mana dulu dianggap cantik bahkan membuat kita kagum. Sekarang tak cantik. Ini karena kita melihat keajaiban alam, kehebatan alam hanya berdasarkan maklumat deria mata diolah oleh otak. Sehingga hasilnya bersifat sementara. Kekaguman yang sementara. Allah tak mahu seperti itu. Allah mau ayat-ayat Allah dikaji dengan albab ini, lubun. Kalau dengan lubun, kali pertama menggigit cili ke, seterusnya karena dia akan tetap Rabbana ma khalaqta Rabbana ma khalaqta. Ya kan ada dalam hati, tak akan berubah-ubah. Rasa kagumnya itu tetap menetap, tidak akan berubah-ubah. Tengok ayat ni mengajar kita cara berfikir yang betul. Orang kafir pelik. Aku nak bukti yang boleh dilihat di mata. Yang bersifat bukti indrawi istilahnya. Indrawi boleh dilihat dengan deria mata, didengar oleh deria telinga, dilihat oleh hidung, rasa dan mereka lupa apa yang mereka minta ini. Nabi oleh Allah tak diberi kuasa, itu hak Allah. Nabi hanya sampaikan, aku sampaikan sudah. Walaupun sebenarnya hati kamu menerima kebenaran yang aku sampaikan dan kamu mengakui kebenarannya, tapi kedegilan kamu mengatasi segalanya. Konon kamu akan benar dengan syarat-syaratnya, aku tunjukkan bukti yang keajaiban kauniyah bersifat indrawi. Ya, tidak begitulah. Ya, tapi kalau ulul albab, Allah makan ulul albab. Wa biha yahtadi min qasidil haq. Kalau orang itu gunakan lubunnya, basirah. Kalau melihatnya bukan hanya basar, tapi dengan basirah. Bukan hanya menggunakan kecerdasan intelektualnya semata-mata, tapi juga kehebatan spiritualnya. Pasti dia akan mendapatkan petunjuk dan akan dipegangi. Pasti akan rasa kagum. Dan rasa kagum itu akan berkekalan hingga bila-bila masa. Di mana saja, dalam keadaan apapun juga. Amal kafir alladzi min dzulmihi wa jali, adapun si kafir karena kezaliman dan kejahilannya, yaftari 'ala Allahil ayah fahriktirahu minhu batil. Mereka kebohongan lah, minta itu, minta inilah. Konon kalau Allah kabulkan, mereka akan percaya. Itu bohong belaka. Itu karena kekufuran dan kezaliman mereka. Walhal. Ini masih dalam tafsir As-Sa'di. Lau ja'athu ayu ayatin kanat lam yu'min wa lam yanfa. Wahai, jika sekiranya Allah kabulkan, Allah tunaikan permintaan mereka. Okey, kamu minta bukti apa? Ya Muhammad, aku mau, kalau kamu mau kami iman pada kamu sebagai Nabi, tolong tunjukkan buktinya, ubah itu Jabal Uhud jadi emas. Jika Nabi oleh Allah dikehendaki, atau jika Allah menghendaki melalui Nabi, Jabal Uhud jadi emas sekelip mata, mereka akan kagum sekejap. Lepas itu tak percaya juga. Iya. Dan itu yang berlaku pada umat dahulu. Umat Nabi soleh berjanji akan beriman pada Nabi soleh. Jika soleh,
berjaya menunaikan permintaan mereka mengeluarkan unta hidup dari batu. Karena ingat, umat Nabi Saleh ini punya kemahiran dalam seni lukis, mengukir batu betul-betul jadi macam unta. Macam unta betul, hanya saya tak hidup. Dan warisannya keajaiban, walaupun sudah berlalu ribuan tahun, masih boleh kita lihat. Bahwa sudah berlalu ribuan tahun, Nun pergi di Petra. Saya yakin jamaah sudah ramai pergi Petra. Dan kalau pergi sebelum pergi Petra itu kaji dahulu kisah Nabi Soleh lah. Bila tidak merasa sia-sia tengok batu. Apa mereka kaum Nabi Soleh percaya kepada Soleh? Walaupun Soleh telah menunjukkan, memberikan apa yang mereka minta. Tak juga. Unta Nabi Soleh malah dibunuhnya. Disembelihnya. Wa'iyadzubillah ta'ala. Dan itu jelas kaum Fir'aun. Macam-macam yang mereka minta daripada Nabi Musa. Kalau Musa, bahasa sekarang, masalah sama lah. Kalau kau boleh tunjukkan bukti keajaiban indrawi, kalau yang boleh dilihat oleh mata, kami akan beriman. Kalau kamu boleh hilangkan semua benda cair yang jadi, mesti kan dihantam oleh Allah musibah, semua benda cair jadi darah, sehingga tak boleh minum. Musa, tolonglah. Hilangkanlah darah ini, karena habislah, kami akan beriman. Hilangkanlah belalang ini, kami akan beriman. Hilangkanlah musibah katak ini kami. Setelah Allah kabulkan, adakah mereka beriman? Tidak juga. Wa qalu, mereka dikabul oleh Allah dalam Quran, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayah. Kaum Fir'aun kepada Musa, kata Musa, gini je lah Musa. Apa sajalah ayat yang kamu tujuan pada kami. Kamu boleh hilangkanlah musibah banjirlah, musibah darahlah, belalanglah, kataklah, dan sebagainya. Apa saja yang kamu inginkan. Yang kami tahu tujuan kamu litas harona pihak. Kamu ini nak menyihir kami. Yang kamu lakukan itu hanya sihir belaka. Fama nahnu laka bimu'minin. Kami tak akan beriman sama sekali. Waliyadzubillah. Itulah jadi cara berfikir mereka memang sangat-sangat sesat. Bukan mereka tidak punya IQ, ada, tapi salah menggunakannya. Tidak dibimbing dengan basirah. Itu kata As-Sa'di. Kata mufasir yang lain, saya kutipkan, yakni dalam tafsir Al-Wasit, dalam At-Tafsir Al-Wasit, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Tantawi. Said Tantawi. Belum lama beliau meninggal, tahun 1347. Hijriah yang lalu. Beliau ini mantan Syekhul Azhar. Mantan Syekhul Azhar. Kalau tak salah, dari mulai pada tahun 1996 hingga 2010, Masehi yang lalu. Belum lama. Beliau jadi Syekhul Azhar pada antara tahun 1996 hingga 2010. Dalam tafsir Al-Wasit, apa kata beliau? Dia kata, "Thumma hakallahu subhanahu wa ta'ala launan akhar min radha'ilihim." Dalam ayat ini Allah memberitahu pada kita, yakni jenis lain, rupa lain, cara lain, perangai lain yang ditugan oleh orang kafir, menunjukkan sifat jahat, buruk, tercela mereka. Wa huwa adamu i'tidadihim bil Qur'an al-Karim alladhi huwa a'zamul ayat wal mu'jizat. Mereka langsung tidak tertarik, tidak memberikan perhatiannya kepada Al-Quran. Wahal Al-Quran itu yakni ayat, bukti, mukjizat teragung daripada sekian banyak mukjizat.
Jika mereka ingin bukti yang nyata bagi kerasan, sepatutnya mereka mengkaji Al-Quran. Apa Al-Quran? Nanti kita akan pelajari ayat-ayat berikutnya. Itu cerita tentang mukjizat Al-Quran yang boleh difahami oleh setiap umat pada zamannya. Berlaku hingga kiamat. Karena ia bersifat kekal hingga kiamat. Berbeza dengan mukjizat khisyah. Tongkat Nabi Musa hanya berlaku sekali pada masa itu saja. Hebat, betul. Yang menyaksikan hanya orang yang hidup pada masa itu. Orang yang belum hidup atau yang tidak hidup maksud tak dapat melihatnya. Yang hidup, yang menyaksikan tongkat Nabi Musa membelah lautan atau jadi ular, boleh jadi beriman, boleh jadi tetap kufur. Dan memang realiti ada beriman kufur. Sementara orang yang tidak melihat sendiri, ya boleh jadi kufur, boleh jadi. Ya contoh, minta maaf sekadar contoh. Coba jamaah tanya pada diri masing-masing. Ini yang mukjizat khisyah. Jika sekiranya ada seekor unta besar yang hidup sempurna, unta betul, keluar daripada batu. Jika sekiranya lautan terbentang luas, tiba-tiba terbelah jadi dua menjadi jalan raya karena diketuk dengan tongkat. Jika sekiranya peristiwa seperti inilah tidak disebut dalam Al-Quran. Dalam Quran tidak ada, dalam hadis sahih tidak ada. Pertanyaan saya, agak-agak kita percaya atau tidak? Jika Quran tak sebut, hadis sahih tak sebut, saya yakin kita tidak akan percaya. Mana ada unta keluar daripada batu. Mana ada laut terbelah. Tapi kita percaya bukan karena melihat. Kita percaya karena Quran yang cerita. Jadi kita percaya itu karena Quran yang cakap. Karena kita melihat sendiri. Orang yang melihat sendiri pun ada yang beriman, ada yang tak beriman. Kaum Nabi Soleh, ramai yang tetap kufur. Kaum Nabi Musa, ramai yang tetap kufur. Walaupun melihat sedikit. Macam itu. Jadi kata Said Tontowi, orang kafir ni pelik cara begini. Mereka inginkan mukjizat, keajaiban yang bersifat indrawi, yang mereka kata jika diberi peluang akan beriman. Mereka lupa. Kemukjizatan Al-Quran jauh lebih dahsyat, tapi mereka abaikan. Hanya mengetahui Al-Quran tidak dengan mata, tidak dengan telinga, tapi membuka hati. Mengkaji. Kalau nak tahu mukjizat Al-Quran itu dengan kajian. Kalau nak tahu mukjizat Nabi Musa, cukup dengan mata tak buta. Siapa yang matanya waktu itu tidak sakit, nampaklah mukjizat Nabi Musa. Siapa yang masa itu telinganya tidak bermasalah, dengarlah suara unta Nabi Soleh. Iya. Cukup dengan deria. Tak perlu buat kajian yang lain Al-Quran. Kemudian Al-Quran baru kita dapat fahami kalau kita mengkaji, bukan mengaji. Kalau sekarang mengaji tak jadi. Tidak jadi. Apalagi sekarang Allah telah berikan ilmu kepada umat sekarang, macam-macam ilmu yang dengan ilmu membantu kita untuk Al-Quran lebih seksama. Mereka kata Syekh Tontowi, jika mereka mau mengkaji Quran, tak perlu minta benda yang pelik-pelik lah, jadi itulah tongkat jadi ular lah, gunung jadi emas lah, tanah tandus jadi subur, tak perlu. Quran, kemudian Quran jauh lebih dahsyat daripada itu. Jauh dahsyat daripada itu. Ai muradu bil akana, yang dimasukkan ayat di sini dalam mereka yakni mukjizat kauniyah. Mukjizat yang bersifat indrawi.
Seperti mana tadi saya katakan, tongkat Musa yang boleh jadi ular, belah batu, tangan Isa yang sangat ajaib. Tapi Quran, waliyadzubillah. Sementara anggapan mereka dalam tentang Al-Quran apa? Li'annal Quran fi za'mihim, karena Al-Quran menurut anggapan mereka yang nolak ini, laisa kafian likaunihi mu'jizah. Tak cukup, tak memadai. Kamu kata Quran itu mukjizat, tapi saya tak cukup lah nilai kemujizannya. Quran rasanya belum cukup meyakinkan kami bahawa Allah itu maha kuasa, bahawa ianya mukjizat yang membuat kita kagum. Saya tak tahu aspek mana Quran yang membuat kita kagum. Hati-hati kalau kita ada keyakinan ini. Orang kafir yang kata ini kata saya tontowi, mereka fikir Quran tak cukup langsung untuk meyakinkan mereka bahawa ia mukjizat. Kami tak nampak keajaiban Al-Quran. Mana ajaibnya? Tak nampak langsung. Kami ingin bukti yang nyata, yang boleh dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Jadi kalau kamu kata Quran itu mukjizat yang dasar cukup untuk membuktikan kenabian aku, kami tak percaya. Sebab kami tak nampak langsung, tak merasa langsung. Di mana kemukjizatannya? Keajaibannya di mana yang membuat kita kagum? Dengan bahasa kasar, seakan-akan orang kafir, kami lebih kagum, hati kami pasti lebih takut jika melihat Gunung Uhud jadi emas tiba-tiba. Itu kami akan, mungkin menangis. Tapi kamu kata, kamu yang kuat lebih dahsyat daripada Gunung Uhud jadi emas. Tak nampak, kami tak nampak. Itu ucapan mereka. Tapi kata saya tahu, puncanya satu. Mereka tidak mengkaji Quran. Dia tidak mau memahami Quran dengan lupun. Mereka hanya, mereka dengar betul. Orang kafir dengar Quran. Iya, karena Nabi bacakan. Bahkan orang kafir itu zaman Nabi lah paham Quran, ya mas sekalian. Ya, coba baca sejarah. Ketika Nabi masih di Makkah, 13 tahun, jumlah orang kafir jauh lebih banyak daripada orang mukmin. Bahkan ketika Nabi awal-awal jadi Nabi, boleh katakan belum ada orang Islam. Kalau ada pun boleh kita ngajari. Objek dakwah Nabi semua kafir. Dan Quran diturunkan di Makkah itu semua juga pada orang kafir. Allah mengajak berdialog dengan orang kafir. Jadi kalau orang kafir yang diajak dan kalau tak faham, lalu buat apa Quran diturunkan? Kul. Katakan, ya ayyuhal kafirun. Ayat itu oleh Allah tidak juga pada orang mukmin itu. Allah turunkan untuk Allah mengajak dialog orang kafir. Hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Orang kafir, iya loh macam itu sikapku. Orang kafir pun paham Al-Quran sebetulnya. Tapi peliknya, macam mana boleh tak nampak kemukjizatannya? Itu masalah yang lain. Kalau faham Quran tapi tak nampak kemukjizatnya membuat dia kagum, itu benda yang aneh. Tapi kalau orang tak merasa kagum dengan Al-Quran, tak merasa keajaibannya, karena tak faham, itu memang tak aneh lah. Jelaskan, ayat ini kalau kita ikut tafsiran Syed Tontowi, benar-benar ini menyinggung kita, sangat sinikal bagi kita. Ya, ayat ini betul-betul sangat bernuansa sinis buat kita. Jangan-jangan kita termasuk. Jawab masing-masing. Seberapa besar rasa keagungan kita pada Al-Quran karena kita nampak keagungannya, kemujizatannya. Jangan-jangan kita hanya meyakini Quran mujizat tapi tidak tahu di mana mujizatnya, apalagi merasakan. Mungkin sudah tahu tapi belum merasakan. Merasakan maksudnya tadi lah. Adakah kita merasakan dalam hati kita rasa kekaguman yang luar biasa dengan kemuliaan Al-Quran, seperti mana rasa kagum tersentuhnya kita ketika melihat
ketika kita melihat seekor kambing beranak ayam, katakanlah Allah menghendaki ada seekor kambing beranak ayam. Bergetar hati kita ya mas sekalian. Bukan mata yang menangis, hati bergetar. Allahu Akbar. Dahsyat sungguh. Terasa sungguh kuasa Allah menjunam dalam hati kita ketika melihat seekor kambing beranak ayam. Tapi tanyaannya, kemuliaan lebih dahsyat daripada keajaiban seekor kambing beranak ayam. Tapi kenapa hati kita lebih tersentuh, lebih kagum ketika melihat seekor kambing beranak ayam daripada melihat Al-Quran setiap hari? Nah, ini masalah bagi kita. Syed Tontowi menegur kita sebetulnya. Ya, baca dengan seksama tafsir Syed Tontowi. Pasti terasa Allahu Akbar. Ini jangan kita dah masuk ini. Kita masuk. Quran dianggap, walaupun dia tak cakap, Quran dianggap belum cukup sebagai tanda mukjizat yang teragung karena tak nampak. Bagi dia, tak nampak. Mana keajaiban dia? Bagi saya serupa. Ya. Aku baca banyak kali khatam, tak nampak apa. Nah, di sini mana perlu kita tingkatkan kajian kita. Ingat, kajian. Baca Al-Quran, bagus. Yang belum membaca, tolong usahakan baca. Yang sudah baca, bacaannya tak betul, tolong ditingkatkan kualiti bacaannya. Ya, mungkin belajar tajwid. Yang sudah baca dengan betul, tolong ditingkatkan kefahamannya. Mungkin baca terjemahannya. Yang sudah tahu terjemahnya secara harfiah, tolong dibaca uraiannya. Bila sudah baca uraiannya, ilmu sudah, tolong difahami yang ada misi di sebaliknya. Beri ruang Quran itu bukan bercakap kepada otak kita sahaja, tapi Quran bercakap dengan hati kita. Baru nanti terasa. Dan itu perlu usaha berterusan. Meningkatkan kualiti bacaan Quran bagi saya, wah itu tak ada limit dia. Tak ada limit dia. Kalau kita mengkaji ilmu Al-Quran, mungkin ada batasnya. Ini apa? Oh, kita belajar tentang ulumul Quran. Ini sudah habis maknanya. Habis. Karena semua Quran sudah. Tapi pertanyaan kedua, adakah ilmu-ilmu yang kita dapat itu dipanggil ilmul kitab? Itu dengan serta-merta memberikan kita ilmul hikmah. Karena dalam Al-Quran Allah beritahu tugas para nabi yu'allihumul kitab wal hikmah. 3 kali dalam Quran. Nabi diutus oleh Allah mengajar mereka yu'allihumul kitab wal hikmah. Banyak penafsirannya, satu di antaranya ada ilmu kitab, ada ilmu hikmah, itu berbeza. Ilmu kitab kita alhamdulillah sudah dapat, hari-hari belajar. Mana ilmu hikmahnya? Satu contoh kecil aja. Kita baca. Tanda orang munafik. Di situ ada kata munafik, yakni Quran kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, atau wa minan nasi may yaqulu amanna. Ada sebagian manusia itu yang berkata kami beriman, malah yang tak beriman. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menafkahkan penyakitnya. Kita bacanya betul, faham, makna betul. Ciri-ciri munafik, hatam. Kita belajar ciri munafik. Belakang hadis Nabi begini, tanda munafik, ada jenis nifak. Ada nifak dalam akidah, ada nifak dalam amal. Dan itu maknanya kita belajar ilmu kitab. Baik, bagus. Perlu. Tapi jangan berhenti. Kan ada ilmu hikmah. Ilmu hikmahnya, iya ya. Bahaya sungguh munafik ini ya. Nifak ini bahaya sungguh. Pertanyaan, orang seperti aku ini agak-agak ada tak sifat macam? Jangan-jangan pengetahuanku tentang munafik yang sangat banyak ada sebenarnya dalam diri aku. Tiba-tiba kita merasa, ya Allah banyaknya. Menangis kita membaca. Itu ilmu hikmahnya. Itu tidak diajar dalam buku.
Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi, diberitahukan dia ahli surga. Semasa dia masih hidup pun dah diberitahu dia ahli surga. Setan pun takut pada Umar. Itu sudah jelas itu. Umar faham Quran? Iya. Ketika Umar mendengar Abu Hudzaifah Al-Yaman bin Al-Yaman atau Bidah Yamani diberitahu oleh Rasulullah senarai nama-nama munafik di Madinah. Dan Nabi berpesan pada Abu Hudzaifah Al-Yamani, tolonglah jangan bagi tahu kepada siapapun. Ini hanya untuk kamu. Sehingga Abu Hudzaifah Al-Yamani dapat gelaran sahibu sirri Rasulillah. Penyimpan rahsia Rasulullah. Tinggi itu. Mana orang kepercayaan Rasulullah. Apa kalau sekarang? Penyimpan. Saya sulit ya. Satu, tinggi makamnya. Beliau tahu, oh di Madinah orang munafik ini. Dia seorang yang diberitahu oleh Nabi dan Nabi berpesan jangan beritahu sesiapapun. Tahu tak ya Mas? Seketika Umar tahu bahwa Rasulullah memberitahu senang orang munafik kepada Abu Dhafir, dialah orang pertama yang paling risau. Menemui Abu Hudzaifah dengan terus terang tanya, Abu Hudzaifah, aku dengarlah engkau lah diberitahu oleh Rasulullah senang orang munafik Madinah dan engkau diberitahu oleh Nabi jangan dipesan oleh Nabi jangan beritahu. Aku tanya engkau lah Abu Hudzaifah, sahabat, nama aku ada tak dalam senarai? Ingat, Umar bukan tak faham apa itu munafik, bukan tak arti sifat munafik, bukan tak arti dalil munafik. Ilmu kitab Umar dan Hatam. Tapi kenapa Umar masih risau? Dia inginkan ilmu kitab, ilmu hikmah. Ya, Abu Hudzaifah tentu tak berani khianat. Umar, Nabi tak berani bagi tahulah. Jadi kalau engkau tanya nama kamu ada atau tidak, aku tak boleh jawab iya atau tidak. Tolonglah Hudzaifah beritahu aku nama aku ada ke tidak. Ya, akhirnya Abu Hudzaifah menjawab dengan jawaban yang sangat berhati-hati. Jawabannya, ya kalau diterjemah berlaku secara mudah, mana ada Umar yang lebih baik dari Umar yang seorang ini. Dia tak kata ada atau tidak, tapi jawabannya cukup sedikit banyak melegakan hati Umar. Yang ini saya sampaikan, macam mana Umar menjadi orang yang sangat risau. Jangan aku ada. Walhal Umar ini setan pun takut. Umar ini termasuk sahabat yang Nabi beritahukan min ahlil jannah. Ketika dengar berita tentang munafik, jangan aku ada. Jangan. Nah, rasa inilah yang perlu ada bagi setiap kita. Baca ayat munafik, kita kata, jangan-jangan saya ini. Jangan-jangan saya ini. Cerita orang yang amalnya tolak oleh Allah. Ya Allah, ni jangan-jangan saya ni. Jangan-jangan saya ni. Cerita orang yang amalnya diterima oleh Allah, dosa diampun, masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, tolonglah masukkan aku kepada mereka, ya Allah. Mudahkan urusan hamba untuk melakukan amal yang membolehkan aku masuk mereka, ya Allah. Rojaknya timbul sangat kuat sambil menangis-nangis. Baca ayat-ayat nifak, ayat azab, khaufnya muncul sehingga menangis. Dalam bahasa mudah, setiap ayat yang dia kaji seakan-akan ditujukan pada muka dia. Ini aku, ini aku. Barulah di Quran itu terasa sungguh nilai kemujizatannya. Mampu menggerunkan hati kita. Kita kagum bukan hanya melihat sepintas lalu. Kita terkejut bukan karena lidah baru pertama kali merasa makanan paling sedap. Setiap baca Quran. Itu namanya hikmah. Jangan malah sebaliknya. Makin banyak ilmu kitab yang kita pelajari, makin banyak ayat-ayat yang kita kaji, makin banyak hadis Nabi yang kita hafal,
minta maaf untuk dia dan diri saya sendiri. Lalu kita jadikan alat senjata untuk orang lain. Kita baca ayat banyak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ni ada penyakit, patutlah dia degil. Allah tambah penyakitnya. Ini dia, confirm dia. Saya tahu ayat ini untuk dia. Untuk orang lain. Ni dia ni. Akhirnya pula, tapi walau bagaimanapun, saya kena ingatkan dia jugalah. Macam manalah tahu. Kalau diingatkan sekali, tidak akan berubah. Ingatkan lagi. Masih tolak juga, degil juga. Ini. Summun bukmun umyung fahum. Layarjun. Ini. Dah pekak, bisu, buta. Confirm. Memang dia. Sah dia orangnya. Saya dah kenal orangnya. Lama saya bergaul dengannya. Ya, dia. Masih degil juga keluar darinya. Khatamallahu ala qulubihim. Oh, patutlah Allah dah cop dah hati mereka. Pertanyaan, kenapa kita sering sangat menggunakan Al-Quran hanya untuk orang lain? Tak adakah ayat untuk diri kita? Ini bahayanya mengkaji Quran, baca Quran. Kenapa Al-Quran hanya untuk orang lain? Tak adakah satu juzuk yang kita baca untuk diri kita? Aku dah baca satu juzuk, tapi aku tak nampak yang untuk aku ya. Aku nampak hanya untuk kawan aku je, untuk dia. Dia tu degil, dia mesti. Allahu Akbar walillahil hamd. Di sini pasti hati kita bermasalah. Otak kita tak bermasalah, mudah memahami. IQ kita tinggi, bagus. Tapi jangan-jangan nih, unsur jiwa kita, spiritual kita masih blur, mahjub. Ilmu kitab sudah kita kuasai. Ilmu hikmah nampaknya kosong. Nampaknya kosong. Orang kafir faham Quran. Betul. Pada masa dahulu lepas itu kan? Ya, betul. Baca surah-surah Makkiyah yang Allah pada orang kafir. Faham sungguh. Faham. Tapi mereka tak nampak keajaiban bukti kebenarannya. Bahkan mereka tetap mencabar Nabi. Bagi kami Muhammad, Quran yang kamu kata hebat ni bagi kami biasa je. Tak ada yang mengkagumkan kami. Bagi kami tak cukup kemujizatannya. Carilah yang lain. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Itu bagi mereka. Ya qul haula kafir ladina amu wasamu al-haq wastajal. Ada. Itulah ucapan orang yang pekak, bisu, buta, bahkan minta azab disegerakan. Jam sekalian, untuk menutup penjelasan ini, walaupun saya masih saya belum menyampaikan ayat ini daripada aspek psikologi ya. Salah nanti saya akan sampaikan dari aspek psikologinya. Cara sebab yang selalu kalau jamaah perasan, yang selalu kita pelajari ini yakni karena berkaitan orang kafir ya. Kenapa begitu degil sekali? Di mana silapnya? Kita coba memahami alur jalan berfikir mereka. Berfikir mereka. Itu yang coba kita telusuri. Baik, sebagai contoh, ayat-ayat yang mereka minta kepada Nabi sebagai bukti kerasulan Nabi, yakni mukjizat kauniyah bersifat indrawi yang boleh dilihat, itu jamaah boleh lihat surah Al-Isra, surah 17, mula ayat 90 hingga 94. Jamaah boleh lihat di sana. Surah Al-Isra, ayat 90 hingga 94. Baik, sepintas selalu saja, coba jamaah lihat, saya bacakan. Saya tidak akan tafsirkan, hanya baca sepintas selalu saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjurana minal ardi yanbu'a. Mereka kata, Muhammad, kami tak akan beriman pada engkau lah. Kau ni bohong dan kami tak percaya langsung
Kami memutuskan akan beriman pada engkau sehingga engkau berjaya memancarkan mata air di bumi Makkah. Makkah ini bumi yang gersang, tandus, tak ada air. Kalau kamu bolehlah menciptakan mata air yang mengalir deras, tanahnya juga jadi subur, barulah kami percaya. Satu, tolong keluarkan mata air dari bumi, menyirami bumi Makkah yang tandus. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhar khilalaha tafjira. Atau engkau telah ubahlah tanah Arab yang gersang tandus ini menjadi kebun-kebun yang subur menghijau dengan pelbagai tumbuh-tumbuhan, tamar, anggur, dan di bawahnya sumber mata air yang berterusan. Atau kalau itu mungkin sangat berat bagi kamu, tak apalah, autus kita sama kama za'amta alaina kisafan. Atau jatuhkan saja langit menimpa kami berkeping-keping. Kamu selalu kata kami, selalu ancam kami akan ditimpa azab dari langit. Tolong kami cabar engkau. Tolong Tuhan beri kami. Runtuhkan bumbung langit itu menimpa kami berkeping-keping. Au ta'ti billahi wal malaikati tak, kalau tidaklah itu mungkin berat bagi kamu, atau permintaan kami yang ketiga lah. Yang keempat, datangkan Allah. Suruh Allah Tuhanmu yang kamu kata murus kamu itu, yang akan mengutus kamu itu, bahwa Jibril yang kamu kata sentiasa menyampaikan berita dari Allah kepada kamu itu, datang jumpa kami. Kubula. Allah datang sendiri, Jibril datang sendiri, Qabila, berhadapan. Lalu Allah beritahu, wahai orang kafir, betul Muhammad ini utusan aku. Jibril kata, wahai orang Makkah, betul yang disampaikan oleh Muhammad itu, yakni apa yang aku sampaikan padanya daripada Allah. Kalaulah Allah yang kata, Jibril yang kata, Qabila berhadapan, aku baru percaya. Tengok, dahsyatnya cabaran orang dahulu. Atau kalau itu mungkin sangat berat Muhammad, tak apa, ada pilihan yang lain. Au yakuna laka baitun min zukhruf. Atau kamu mesti kaya raya lah. Kamu mesti punya rumah yang terbuat daripada pelbagai intan belian mahligai zabrud zabarjat. Ini kamu mendakwa jadi nabi utusan Allah, pemimpin umat, tapi miskin. Kami ini orang-orang kaya raya. Rasanya harga diri kami akan runtuh jika terpaksa punya pemimpin yang miskin macam engkau. Kamu masih kaya raya, baru layak jadi pemimpin kami. Punya banglo. Baitun min zuhruf. Ya, rumah daripada pelbagai perhiasan yang mewah. Kalau perlu lantainya emas, dindingnya perak kalau perlu. Tiang dan pasak pakunya mutiara. Atau apalah itu mungkin berat bagi kamu, ada pilihan yang lain. Autarqa fis samai, atau engkau boleh panjat naik ke langit. Walanuk minaliruqiyika hatta tunzila alaina kitaban taqra. Tapi kami tak akan percaya bahwa kamu telah naik ke langit sehingga kamu turun membawa kitab. Kalau kamu naik ke langit dan turun kamu membawa bukti-buktinya, jadi kitab yang boleh kami baca, baru kami yakin, oh Muhammad betul-betul baru balik dari langit. Buktinya dia bawa oleh-oleh sebuah kitab. Kalau kamu boleh lakukan itu, aku percaya Muhammad, engkau ni utusan Allah. Permintaan mereka yang pelik-pelik di luar akal sehat manusia. Wah, Quran lebih dahsyat daripada itu. Contoh, jika Nabi katalah mampu mengubah bumi Arab yang tandus menjadi subur, dengan air yang melimpah-limpah, ya mereka akan kagum, pasti. Pasti akan, engkau hebat Muhammad. Engkau. Tapi sehari dua, seminggu dua. Bila nanti Makkah makmur, bertahun-tahun bergenerasi, mereka dah biasa lagi, dia balik asal, sebenarnya tak ada rasa apa-apa pun. Quran lain. Keajaiban yang mereka minta itu, mampu menggetarkan jiwa mereka sekelip mata saja sementara. Sementara keajaiban Al-Quran mampu menggetarkan jiwa manusia berpanjang hingga matinya. Syaratnya menyentuh. Cabaran dasar itu Allah hanya suruh Nabi menjawab, tuh, kul
Muhammad, katakan pada mereka. Respon permintaan mereka itu. Katakan pada mereka, Subhana Rabbi, Maha Suci Tuhanku. Yang kamu minta itu semuanya kuasa Tuhanku. Aku tak ada kuasa. Kamu hakanya minta mencabar Tuhan aku. Hal kuntu illa basyaron rasula. Tiadalah aku ini melainkan hanya seorang manusia macam kamu, tapi diutus. Itu saja. Jadi kami tidak punya kemampuan seperti mana yang kamu minta macam kamu. Hanya kami ini diutus untuk menyampaikan risalah. Itu saja. Bahasa Rasulullah. Wa ma mana'an nasa yu'minu idja'ahumul huda. Dan tidak ada sesuatu yang menghalang manusia, orang kafir dahulu dan sekarang, ketika petunjuk datang pada mereka, illa angqalu, kecuali respon mereka sentiasa kata, aba'atallahu basyarar rasulah. Adakah patutlah seorang manusia Allah utus jadi rasulnya. Kalau ia pun Allah tu punya utusan, kenapalah daripada bangsa manusia macam kita? Sepatutnya utusan orang makhluk yang bertaraf utusan itu lebih tinggi daripada kita. Ya malaikat ke apa ke, dia manusia. Tengok cara berfikirnya memang pelik. Kebenaran Quran yang bersifat mutlak, keajabinya bersifat abadi, karena mereka tidak minat untuk mengkajinya, ya tak nampak apa-apa. Mereka berjanji akan baru merasa kagum bila melihat benda-benda keajaiban yang bersifat kauniyah, indrawi. Itu tadi, bumi yang tandus jadi subur, semua benda langit jatuh berguguran. Nabi tiba-tiba punya banglo terbuat dari emas dan berlian. Seekor kambing beranakan ayam. Ayam tidak lagi bertelur tapi beranak. Dia minta yang benda yang macam tu. Wah, itu boleh menunjukkan rasa kagum bersifat sementara. Sekejap aja, lepas itu tak ada rasa apa-apa. Wa'iyadzubillah. Berbeza dengan ijaz Al-Quran yang membuat hati gerun. Sepanjang orang itu mau berinteraksi dengan terbuka hatinya secara jujur. Jamaah sekalian, ini sebagian maksud daripada ini, dua tafsir yang saya kutip, tafsir As-Sa'di dan tafsir Al-Wasit. Saya simpulkan, saya uraikan seperti itu. Ada beberapa poin khasnya dari aspek psikologinya. InsyaAllah. Dan Allah beri kita peluang untuk menyampaikan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.